Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu nikmat sempat dan nikmat sehat sehingga masih beraktivitas seperti biasa. Oke, mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM yang akan menyampaikan perkuliahan manajemen strategi ya. Pasti mahasiswa tahu manajemen strategi tidak hanya teori dan ini adalah ilmu terapan. Tidak ada gunanya kalau tidak diterapkan atau diaplikasikan pada praktek bisnis gitu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas tentang analisis dan pilihan strategi ya. Oke. Hakikat analisa dan pilihan strategi yaitu strategi tujuan dan misi perusahaan ditambah dengan informasi audit eksternal dan audit internal, memberikan landasan untuk menciptakan serta mengevaluasi strategi alternatif yang masuk akal. Jadi penjelasannya begini para mahasiswa. Jadi ada suatu perusahaan ya, kelihatannya pertumbuhannya itu bagus ya. Tapi begitu aktivitasnya rame ya, pertumbuhannya kelihatan bagus, tapi begitu laporan keuangan kok mengapa cuman break even point, mengapa kok cuman laporan keuangannya itu hanya mempunyai profit yang sedikit, keuntungan yang sedikit, ada apa ini ya kan? Maka seorang manajer harus bisa melakukan suatu langkah, yaitu melakukan suatu audit internal, yaitu kalau audit internal itu adalah di mana dilakukan audit yang dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri. Contohnya kalau pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten ya, itu kan mengeluarkan anggaran begitu besar. Ada anggaran diperuntukkan untuk pendidikan, sarana prasarana, ya kan? Tapi bukan rahasia lagi, anggaran begitu besar itu sampai ke bawah itu jarang sekali kok utuh. Pasti ada yang tercecer di jalan. Ada yang jatuh di jalan, itu bukan hal rahasia lagi. Lah, ini sebenarnya ada yang namanya audit internal, namanya inspektorat. Ya, inspektorat itu melakukan suatu audit internal. Ya kan, benar enggak itu? Dana 1M ini sampai 1M. Ya kan? Kalau kurang dari 1M berarti kualitas infrastruktur itu pasti juga akan rendah lah ini. Nah, kalau infrastruktur kok hanya beberapa tahun roboh atau rusak, padahal alokasi yang 1M ini kalau diberikan itu kalau dialokasikan suatu pembangunan bisa 5 tahun lebih, ini kok baru 2 tahun hancur, berarti ini ada yang tidak beres. Ini adalah tugas audit internal, audit internal, di mana audit internal yang dilakukan oleh inspektorat itu harus benar-benar ini menyelamatkan uang negara gitu. Demikian juga seperti perusahaan itu ada namanya audit internal yang dilakukan oleh biasanya adalah divisi sumber daya manusia gitu ya. Terus yang selanjutnya lagi ada audit eksternal. Jadi tadi mohon maaf kalau saya terbalik-balik ya. Audit eksternal itu adalah suatu audit yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan seperti akuntan publik ya. Akuntan publik itu diminta oleh manajer perusahaan, coba ini sehat nggak di perusahaan saya ini kok. Tapi ternyata ini kalau dikelola benar ini sebenarnya profitnya itu besar, profitnya itu tinggi. Ini banyak yang bermain korupsi di dalamnya. Mana titik-titik kelemahan korupsi itu? Lah akan dibongkar oleh oleh akuntan publik. Ya, itu. Nah, kalau sudah demikian, apa yang dilakukan? Oh, kelemahannya ini perusahaan ini. Maka harus dia membenahi SDM yang mempunyai skill dan karakter. Kompetensi dan karakter. Artinya apa? Kalau kompetensi mestinya sudah dimulai pada waktu lulus dari perguruan tinggi. Dan pada waktu pelatihan-pelatihan di perusahaan yang dilakukan, karakter itu kejiwaan, mulai dari disiplin, produktivitas, kalau bahasa agamanya adalah dia punya sifat sidik, tablik, amanah dan fatonah lah. Ini makanya bagaimana perusahaan itu juga memanage karakter dari SDM itu menjadi karakter yang baik. Tapi kalau tidak demikian, maka banyak di perusahaan itu mempunyai moral harsat, yaitu moral yang tidak baik.
mudah untuk melakukan perilaku korup atau melakukan penyelewengan. Lah akhirnya perusahaan itu tidak sehat kembali. Nah ini para mahasiswa yang budiman. Terus yang selanjutnya ada proses menciptakan dan memilih strategi. Ini mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif. Hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi, melakukan audit eksternal dan audit internal. Perwakilan dari setiap departemen dan divisi dalam perusahaan harus diikut sertakan dalam proses ini. Partisipasi memberikan peluang terbaik bagi manajer dan karyawan untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang perusahaan lakukan dan mengapa, serta untuk berkomitmen dalam membantu perusahaan mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi ini adalah redaksinya agak panjang, tapi mahasiswa kalau mau pengen paham itu adalah disebutkan unsur-unsurnya. Unsur itu ya kalimat pertama, kalimat kedua untuk memahami ya. Kalau ada definisi yang begitu panjang itu disebutkan unsur-unsurnya. Dan yang terakhir adalah dipegang kata kuncinya, gitu ya. Oke, di sini dalam ada suatu keterlibatan tentang merumuskan visi misi organisasi. Visi itu dijabarkan dalam misi. Dan misi itu tidak boleh terlalu luas dan visi itu tidak terlalu sempit. Contohnya apa? Ada katakanlah suatu bisnis Gojek, ya kan? Bisnis Gojek atau Grab, gitu ya. Lah visinya adalah menciptakan transportasi yang profesional, meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Itu kelihatannya simpel tapi itu gedabiah itu. Visi yang dilakukan oleh perusahaan Grab atau Gojek, katakan begitu ya. Karena apa? Yang namanya Grab dan Gojek itu hanya pada lingkungan darat dan terbatas. Kenapa visinya kok sampai menyinggung laut dan udara? Ini terlalu luas. Atau visi itu terlalu sempit. Ada rumah sakit, visinya menjelaskan begini, yaitu visi rumah sakit adalah menyediakan pelayanan pengobatan yang profesional. Loh, apa rumah sakit itu cuma hanya memberikan pelayanan pengobatan? Pasti ada pelayanan sosial, ada pelayanan yang lebih daripada hanya pengobatan. Itu terlalu sempit itu, ya. Oke, itu yang kami sampaikan. Terus yang selanjutnya strategi alternatif yang diajukan oleh partisipan harus dipertimbangkan dan didiskusikan dalam satu atau serangkaian rapat. Ya. Penyusunan dalam bentuk tertulis setelah strategi yang masuk akal yang diidentifikasi oleh partisipan telah disampaikan dan dimengerti. Hendaknya diperingkat berdasarkan daya tarik menurut semua partisipan. Proses ini akan menghasilkan sebuah daftar prioritas strategi terbaik yang mencerminkan pemikiran seluruh anggota kelompok. Di sini jadi ada namanya strategi alternatif, walaupun dia sudah punya strategi tersendiri, tapi strategi baku yang selalu digunakan ini suatu saat juga tidak akan cocok. Pasti ada juga suatu saat ada hambatan. Lah mengidentifikasi untuk melakukan strategi alternatif atau dengan jalan naik. Kalau tadi strategi ya kita masuk ke arah taktik, katakanlah begitu ya. Yang selanjutnya adalah ada keterlibatan yang namanya partisipan. Dalam perusahaan kalau umpama saja perusahaan itu karyawannya 500 atau sampai 1000 dalam rapat rumah sakit kan nggak mungkin semuanya diajak gitu. Nah pasti satu unit, katakan unit SDM itu rapat sendiri, ada katakan unit SDM ada 15 orang. Nah itu diberikan ruang untuk melakukan suatu komunikasi tertulis, ya kan, tidak harus pada rapat. Nah nanti dibawa oleh kepala divisi. Ya ini disampaikan dari ini keputusannya ini. Ya kalau perlu ditulis. Itulah namanya keikutsertaan dari partisipan dalam suatu perusahaan tersebut ya. Oke, ini ada tahap input. Alat input mendorong para penyusunan strategi untuk mengukur subjektivitas selama tahap awal proses perumusan strategi. Terus tahap pencocokan terdiri dari 5 teknik yang digunakan dalam urutan manapun. Ini ada tahapan input ya. Yang pertama adalah metrik kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman atau yang disebut SWOT. SWOT itu strength, weakness, opportunity, and threats gitu ya.
Mahasiswa sudah hafal ini ya. Dan ini biasa dilakukan oleh mahasiswa dalam researchnya yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif ya. Nggak mau pengen pusing-pusing dengan angka ya, yaitu dengan kualitatif. Ini menggunakan metode SWOT ya. Oke, berikutnya metrik posisi strategis dan evaluasi tindakan atau disebut SPATES. Metrik ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategis agresif, konservatif, defensif atau kompetitif yang paling sesuai dengan organisasi tersebut ya. Jadi 4 kuadran itu kotak 4 itu ya. Ini adalah pertumbuhannya meningkat, menurun, terus penguasaannya meluas, menyempit, itulah itu ya. Oke, berikutnya adalah metrik Boston Consulting Group ya, yang baru saja kita bahas ya. Metrik Boston Consulting Group dan metrik internal eksternal secara khusus dirancang untuk membantu upaya perusahaan multi divisional dalam merumuskan strategi. Oke ya. Terus berikutnya yang nomor 4 adalah metrik internal eksternal atau disebut IE, serupa dengan metrik BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Metrik IE dapat dibagi menjadi 3 besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda. Ini ya. Oke. Terus yang terakhir adalah metrik strategi besar. Ini adalah menjadi sebuah alat yang populer untuk merumuskan strategi alternatif. Semua organisasi dapat diposisikan di salah satu dari 4 kuadran strategi metrik atau strategi besar ini. Jadi kata kuncinya masih harus bisa melukis kuadran 4 itu ya kan. Ada garis horizontal, ada vertikal, itu digunakan untuk BCG group, metrik strategi, terus ada lagi IE tadi ya. Kuncinya begitu. Jadi satu gambar bisa digunakan berbagai macam penjelasan. Seperti kalau Anda belajar pengantar ekonomi ya kan, yaitu membuat pasar bentuknya seperti itu, demand, supply dan sebagainya. Ya kayak gitu bisa digunakan berbagai macam keterangan. Gitu ya. Oleh para mahasiswa yang berbahagia, itu aja yang kami sampaikan. Untuk berikutnya Anda baca gitu ya. Ini hanya saya menyampaikan intisarinya saja ya, supaya mahasiswa lebih mengerti dan lebih paham. Dan keterangan saya itu membantu mahasiswa dalam memahami suatu permasalahan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.